Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Yang jelas, jangankan kok sudah tahu tempat-tempat penyatuan demi penyatuannya, kita sudah benar-benar bisa mengakui keberadaannya saja, ini sudah mendapatkan nikmat. Duh, iya. Misalkan, oh iya ya, saya bisa mendengar ini karena ada penyatuan. Oh iya ya, saya bisa berbicara ini karena adanya asma yang menyatu di dalam mulut dan alat komunikasi saya. Saya bisa melihat ini karena ada penyatuan Allah juga yang ada di mata kita. Itu kan berarti kan benar-benar sudah merasakan kenikmatan karena keberadaan Allah yang ada di dalam diri kita ini. Sehingga dari kenikmatan, dari kepuasan, dari pengertian yang kita dapatkan itu tadi, jelas akan memunculkan rasa-rasa nikmat yang luar biasa di dalam diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita ini dengan manfaat-manfaat yang berbau ibadah. Tambah nikmat lagi. Iya kan? Jadi meskipun kita tidak tahu atau belum tahu zat demi zat yang masuk atau yang ada di dalam diri kita ini, ketika kita itu sudah mengerti saja, itu sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Mo, ini masih melanjutkan tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri. Sesungguhnya tidak Tuhan selain aku. Itu jabarannya itu seperti apa ya Mo? Wah, ini semakin kesininya semakin berat ini untuk diulas ini. Tapi tidak ada masalah juga. Artinya semakin kita ingin mendalami apa saja yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar melalui wejangan-wejangannya, nah kita akan semakin tahu juga maksud dan tujuan ajaran itu diberikan ke orang-orang mukmin ketika itu. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku. Nah, ini kayaknya kan sebagian dari syahadat ini. Iya, ini sebagian dari syahadat. Seperti yang sudah saya kupas di pertemuan sebelum ini, bahwa zat-zat yang ada di dalam diri kita ini adalah 99 asma. Jadi asma Allah juga. Makanya di ajaran yang pernah kita kupas, Kanjeng Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa 99 asma itu ada di dalam diriku. Dan Allah itu juga diriku sendiri. Nah, ini kata Kanjeng Syekh Siti Jenar. Nah, yang dimaksud aku angkat saksi di hadapan zat-zatku sendiri ini, jadi bersaksinya di hadapan zat-zat yang menyatu di dalam diri Kanjeng Syekh Siti Jenar. Nah, ini sebetulnya semua manusia itu ada zat-zat juga, karena ini mengupas tentang ajaran Syekh Siti Jenar yang mengatakan bahwa aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri. Jadi yang dimaksud zatku sendiri itu 99 asma yang menyatu di dalam diri Kanjeng Syekh Siti Jenar. Nah, insya Allah kalau melihatnya runut, melihat apa yang sudah diabadikan melalui video ya, nah, di pertemuan yang sudah itu sudah menyentuh tentang apa namanya, tentang syahadat ini tadi sebetulnya. Jadi yang dimaksud aku angkat saksi di hadapan zat-zatku sendiri itu adalah 99 asma yang menyatu di dalam
diri Kanjeng Syekh Siti Jenar. Dan kemudian mengatakan juga, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku. Yang dimaksud sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku itu kan yang dimaksud Allah yang bersemayam di dalam kolbu Kanjeng Syekh Siti Jenar. Dan pada dasarnya juga berada juga di setiap manusia yang hidup dan yang ada di muka bumi ini. Nah, ini syahadat yang benar sebetulnya. Ini malah syahadat yang benar. Kalau dalam pembahasan bahasa Jawa kuno, inilah sasahidan yang tepat dan yang benar. Karena apa? Karena sudah mengetahui tentang keberadaan zat-zat yang menyatu di dalam diri manusianya. Yang maha-maha itu loh. Nah, jadi Ar-Rahman, maha pengasih, Ar-Rahim, maha penyayang, Al-Malik, maha berkuasa atau yang menguasai kan. As-Sami, maha mendengar. Ya, maha-maha ini kan menyatu di dalam diri manusia. Nah, ini yang perlu kita pahami di dalam kesaksian kita, khususnya yang ada kaitannya dengan dua kalimat syahadat. Nah, jadi yang pertama ini tadi sebagian dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini dipertajam lagi oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Aku bersaksi di hadapan zat-zatku sendiri yang 99 itu, tiada Tuhan selain aku. Aku yang dimaksud adalah Allah yang bersemayam di dalam kolbunya Kanjeng Syekh Siti Jenar. Nah, sudah bisa paham ini yang separuh syahadat ini tadi. Nah, kemudian mana lagi yang mau ditanyakan? Ini mau, dan kelanjutannya itu, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Nah, ini agak ekstrim juga. Ini separuh lagi sebagai kelengkapan syahadat itu tadi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, di ajaran-ajaran yang sudah saya kupas juga, Muhammad ini juga sudah pernah saya terangkan atau saya jabarkan bahwa Muhammad itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi ada 3 unsur yang ada di dalam Muhammad itu. Apa itu? Muhammad, Roh Muhammad, dan Nur Muhammad. Nah, kalau Kanjeng Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa aku bersaksi juga bahwa Muhammad itu adalah utusanku. Ku-nya itu bukan ku secara fisik loh ya. Nah, ku-nya Allah yang bersemayam di dalam kolbu manusia atau kolbunya Kanjeng Syekh Siti Jenar. Jadi Muhammad ini sebetulnya kan rasa. Rasa nyaman, aman, damai, nikmat yang dimiliki oleh manusianya. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, termasuk bersaksi itu, benar-benar dengan kenyamanan, dengan keikhlasan dan plong. Nah, ini plongnya ini loh ya, dengan plong. Nah, inilah yang namanya Muhammad. Karena rasa nikmat ini kan plong. Kita melakukan sesuatu, kita bersaksi, ya ini kan ada kaitannya dengan kesaksian kan. Bersaksinya itu dengan plong, lepas, bebas, lepas, kita benar-benar mengakui bahwa rasa nikmat inilah adalah utusanku. Kenapa dibilang utusanku? Nah, ini kan ku-nya kan ku datnya Allah kan. Karena ketika manusia sudah benar-benar tahu tentang keberadaan Allah dan penyatuan Allah, maka di dalam diri manusianya ini hanya ada kenyamanan dan kedamaian di dalam hidupnya. Makanya di rumah-rumah orang-orang kuno dulu, nah itu di ruang tamu, ya di ruang tamu ada tulisannya yang di sebelah kanan, begitu kita masuk, wah Allah. Nah kemudian Muhammad, ya kan? Nah ini ada kaitannya. Selalu berdampingan. Jadi ketika manusia ini masih punya kesatuan dengan Allah, maka Muhammad juga ada. Karena apa? Yang masih ada kesatuan atau kemanunggalan dengan zat Allah,
maka rasa pasti ada di dalam jasad yang dimiliki oleh manusianya. Nah, itu loh maksudnya. Ini tentang intisari daripada syahadat ini, kalau belum kalau belum paham nanya dulu. Nanti kita lanjutkan yang berikutnya. Sudah paham. Yang jelas ini kalau dibilang syahadat itu ada syahadat tauhid sama syahadat rasul ya. Iya. Jadi syahadat tauhidnya itu asyhadu alla ilaha illallah, syahadat rasulnya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya di dalam salah satu hadis mengatakan bahwa yang benar-benar bisa memahami atau bahkan dengan bahasa yang sederhana, dengan bisa membaca atau mau membaca syahadat saja, dia sudah dijamin masuk surga. Nah, bagaimana tidak masuk surga? Pecahan dari Allah yang menyatu di dalam diri manusia ini yang berupa zat-zat ini loh, ini sudah tahu kok. Ya, artinya apa? Kenikmatan belaka yang akan diterima oleh jasadnya yang sudah benar-benar tahu tentang keberadaan Allah dan asma-asma Allah yang menyatu di dalam diri manusianya. Nah, penyatuannya itu, nah inilah sebagai jaminan bila mana benar-benar bisa membaca dan mau membaca serta mengerti betul tentang syahadat yang dibacanya, maka pasti surga tempatnya atau haknya mendapatkan kenikmatan surga. Ya, tapi untuk mencari pecahan dari asma-asma Allah ini ya juga sulit. Tapi bila mana benar-benar bisa memahami dan menemukannya, ya jaminan surga beneran. Bertekad bulat mau Ya, sungguh-sungguh. Nah, kemudian apalagi? Nah, terus ini mau masih kelanjutannya ini mau. Sesungguhnya yang disebut Allah adalah insung aku diri sendiri. Nah, kalau itu sudah pernah juga, Iya. malah di pembahasan yang pertama. Iya, masalah. Nah, pertama dari salah satu wejangan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Ingsun itu dari dua kata ing dan sun. Ing itu ing sun itu saya. Berarti di dalam diri saya ini adalah Allah. Maksudnya berada di mana? Berada di dalam kolbu yang kita miliki. Jadi ingsun itu artinya di dalam diriku. Itulah sejatinya Allah. Nah, kalau disentuh arsnya di mana? Mahanya di mana? Atau menyatu di dalam organ tubuh kita yang mana? Allah ini bersemayam di dalam kolbu kita. Nah, itu kan penegasan saja sih sebetulnya. Ya. Penegasan yang dari yang awal tadi kita bincangkan tentang syahadat. Nah, terus apalagi? Masih ada kelanjutannya atau itu? Masih ada mau kelanjutannya. Rasul itu rasulku, Muhammad itu cahayaku. Aku zat yang hidup, yang tak kena mati. Nah, itu mau seperti apa? Nah, Rasul itu kan utusan, ya kan? Iya, iya. Makna daripada Rasul itu utusan. Rasul itu Rasulku, bukan ku secara jasad, tapi ku yang dimaksud oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar adalah Allah yang ada di dalam kolbu beliau. Nah, Muhammad itu adalah rasaku atau cahayaku. Kalau rasanya aja Muhammad, kalau cahaya kan Nur Muhammad. Iya. Nah, itulah utusanku. Jadi ketika manusianya sudah mengenal Allah yang ada di dalam dirinya, maka rasa nikmat Nur Muhammad, nah itu akan bersemayam di dalam raga atau jasad manusianya yang sudah mengerti betul tentang keberadaan Allah. Jadi nggak kena mati zat itu punya. Nggak bisa mati, yang mati kan jasad. Jasad yang mati. Yang mati kan jasad kita ini. Kalau zat nggak kenal mati. Makanya zat-zat yang ada di dalam diri kita ini kekal. Yang mati ini adalah jasad kita ini secara fisik ini loh. Cuma nanti berpisahnya pas kita sudah Meninggal dunia, terpisahnya. Nah, tapi ada kalanya juga akan terpisah ketika kita belum meninggal dunia. Di kasus-kasus tertentu ada beberapa zat yang bisa meninggalkan kita terlebih dahulu.
Contohnya seperti apa? Nah, contohnya begini. Contohnya dari lahir kita bisa melihat. Nah, kemudian karena sesuatu hal mungkin kecelakaan atau mungkin sakit, Iya. kemudian mengalami kebutaan, berarti zat yang ada di mata ini Iya. atau basirnya, Basirnya ini nah sudah ini hilang. pergi duluan. Contohnya seperti itu. Jadi kadangkala manusianya masih hidup, ada beberapa zat yang keluar duluan. Seperti orang bisu. Ya, betul. Nah, apalagi ini jelas kok sebetulnya. Ya, kalau yang memahamin bisa jelas mau kan, makanya Kanjeng dibilang ajaran sesat. Begitu dijabarkan, oh seperti ini dudukannya. Jadi orang sudah mulai paham kan mau. Iya, Termasuk mudah-mudahan kita yang bertanya juga udah. apa yang kita obrolkan ini menjadi sebuah pencerahan Iya. bagi saudara-saudara kita yang mencari kebenaran tentang ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Nah, terus ini, aku zat yang hidup tidak akan mati, akulah zat yang kekal, yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan. nah, Kekal dalam keadaan. itu tadi kan barusan saya sampaikan bahwa zat-zat yang ada di dalam diri kita ini memang bersifat kekal. Nah, ini sudah termaktub di dalam sifat 20. Sifat Iya kan? Iya. Allah wujud kidam bako. Ya, ini kena bakoknya ini sifat wajib Allah yang ada 20. kekal. Nah, kemudian aku adalah mengandung ketetapan dan tidak berubah apapun dan sampai kapanpun. Nah, ini kan penjelasan daripada bakok itu tadi. Yang berubah-ubah ini adalah diri manusianya. Makanya ini ada kaitannya dengan hawadis. Kenapa ada kaitannya dengan mukhalafatul hawadisi? Iya. Ya, karena tidak memiliki sifat baru, tetap mempunyai sifat yang lama dan yang kekal. Nah, sedangkan hawadisnya sifat barunya adalah jasad yang kita miliki. Yang banyak modelnya ini kan jasad kita ini loh. Iya. Itu yang berubah mau. Nah, iya, itulah yang Bayi, berubah. anak-anak dewasa Nah, sampai betul. kembali tua peot. Iya, betul. Jadi ini yang sampean bacakan tadi itu selain bakok juga membawa salah satu sifat wajib Allah, yaitu mukhalafatul hawadisi. Ya. Terus ini mau, akulah zat yang bijaksana, tidak ada yang samar-samar suatu pun. Akulah zat yang maha menguasai, yang menguasai dan yang bijaksana. Seperti apa itu? Ini kan sebetulnya bocoran sebetulnya ya. Bocoran apa? Bocoran asma-asma yang termaktub di dalam 99 asma ini yang menyatu di dalam diri manusia. Maha bijaksana, bukankah itu namanya Al-Hakim? Iya. Iya kan? Iya. Nah, kemudian akulah yang maha menguasai, itu kan Al-Malik. Jadi sudah ada bocoran sebetulnya, Kisi-kisi sebenarnya. kisi-kisi informasi Iya. bahwa maha bijaksana ini yang menyatu di dalam otak kita ini. Nah, ini ditegaskan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Sesungguhnya diriku ini maha bijaksana, sebetulnya menyebut Al-Malik yang ada di dalam otaknya. Nah, kemudian saya ini maha menguasai, yang maha menguasai itu di mana? Nah, ini mau tahu apa tidak ini? Ini kisi-kisi juga. Di mana mau? Yang maha menguasai itu Al-Malik itu berada atau mohonya atau menyatu di dalam diri manusia atau arsnya ada di ujung lidah kita ini. Pantas kalau lagi merintas sesuatu. Nah, makanya orang yang berkuasa itu ucapannya harus dilaksanakan. Jadi Al-Malik itu berada di ujung lidah kita. Mohonya, Duduknya. iya duduknya ini loh. Ars. Nah,
Apalagi kira-kira yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, ya sedikit nanti akan saya ulang biar Ya. sedikit lebih memahami lagi. Sudah nggak ada kan? Sudah. Ini di sini masih ada sih kelanjutannya, mau yang kuasa, yang bijaksana tadi sudah, tidak kekurangan dalam pengertian. Sempurna, terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Bahasanya Itu maksudnya penegasan di dalam diri kita ini. Eh, di dalam pengertian, yang dimaksud ini kan masih di dalam pengertian. Nah, kalau masih sebatas pengertian, ya tidak akan nampak apa-apa, karena sebuah pengertian. Sebuah pengertian. Dan juga bukan yang terang benderang, tidak. Terang benderang itu kan cahaya atau nur. Nah, kalau berupa pengertian-pengertian secara hakikat ini, ya, ini kan masih perlu pelaksanaan atau perlu pembuktian-pembuktian. Setelah terjadi pembuktian, maka terang benderang, nyata atau tidak samar-samar itu akan muncul di dalam diri kita. Artinya sudah benar-benar nyata atau sudah benar-benar benar. Nah, inilah yang namanya hakikatul hakikat. berarti tidak boleh, kalau begitu sudah ada pembuktian berarti tidak ada lagi keraguan-raguan. Sudah tidak ada keraguan-raguan. Sudah ada nikmat di belakang. Iya, sudah ada nikmat, Muhammad sudah muncul itu. Iya, rasanya nggak ada. Iya. Ah, ini aku mau nanya, Om. Iya. Berkaitan tentang syahadat tadi, Om. Karena syahadat di sini yang biasanya yang saya tahu itu kan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, berarti yang dimaksud Kanjeng Sesi Jenar ini, kita harus bisa melihat asma-asma itu harus dikeluarkan, Om. Kalau bahasa dengan harus dikeluarkan, ini kan untuk ranahnya umat Islam atau seperti kita inilah ya. Ini yang ingin tahu lebih. Karena kalau syahadat saja harus dibuktikan, harus dikeluarkan secara nyata, maka akan sulit untuk dicapainya, sulit untuk diwujudkannya. Karena tahu tentang keberadaan zat, tahu tentang aura atau nur-nur sebagai kelengkapan zat-zat yang menyatu di dalam diri manusia itu tidak mudah. Harus benar-benar punya tekad yang kuat dan harus benar-benar mencari tata cara atau tarekat-tarekat atau tirakat, torekot. Nah, ini harus benar-benar menemukan pembimbing yang luar biasa. Harus menemukan guru mursyid yang bisa menunjukkannya juga. Maka syahadat kita kalau masih di dalam ranahnya syariat, maka tidak perlu segitunya juga. Karena ini untuk membuktikannya luar biasa sulit. Selain sulit, rentan dengan penyimpangan-penyimpangan. Artinya rentan dengan kesesatan-kesesatan. Nah, jadi bukan berarti kita ingin tahu lebih itu nggak percaya dengan apa yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tidak. Kan ada yang membatasi kan? Iya. Kadang ada yang membatasi, sudah nggak usah belajar itu misalnya. Iya. Kalau belajar itu berarti sudah nggak percaya dengan ajaran atau aturan yang sudah ada. Tapi kan sebenarnya gini, secara tidak langsung kan orang itu tidak paham. Tapi penyatuan itu kan sudah ada di dalam tubuh. Paham dan tidak paham, mengakui dan tidak mengakui. Nah, Penyatuan itu sebetulnya ada di dalam ada setiap di- diri manusia. Makanya tadi ucapannya yang benar-benar ya, Iya. syahadatnya benar-benar itu sudah Jadi, tidak langsung. Meskipun ada banyak manusia Hmm. tidak mengakui tentang keberadaan penyatuan zat demi zat itu, ya tetap ada sebetulnya. Tetap ada. Ya contohnya begini loh. Ketika kita bisa mendengar, kita mendengar karena siapa sih? Kita mendengarkan karena Allah. Iya. Kita bisa melihat karena siapa sih? Iya. Karena Allah juga. Iya kan? Kita bisa berpikir karena siapa? Karena Allah juga. Nah, ternyata setelah kita pelajari semakin masuk ke dalam diri kita ini, kita bisa mendengar karena ada asami. Kita bisa melihat karena ada al-basit. Kita bisa berpikir dan punya kecerdasan karena adanya ar-rasid. Coba.
Jadi manusianya ini merasa atau tidak, mengakui atau tidak, Iya. tetap ada dan bersemayam di sana. Nah, inilah Iya. asiknya ketika kita berbincang masalah agama. Kadang yang benar ditolaknya, ya kan? Kadang yang sudah benar-benar benar dan ada di dalam diri kita itu kadang-kala karena tidak menyadarinya, karena terlalu fanatik, maka tidak bisa menyentuh pengertian tentang penyatuan-penyatuan zat-zat Allah yang ada di dalam dirinya masing-masing. Ya mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini bisa membuka wawasan baru ya, bisa membuka wawasan baru bagi saudara-saudara kita yang selama ini menganggap penyatuan itu tidak ada, atau bahkan menganggap sesat ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar. Dan sebenarnya juga untuk pemahaman penyatuan demi penyatuan ini bukan hanya Kanjeng Syekh Siti Jenar yang mewejangkan atau yang mengajarkan, tidak. Nah ini kebetulan sampean berdua yang nanya ini kan ada kaitannya dengan wejangan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Tidak hanya Kanjeng Syekh Siti Jenar yang mengajarkannya, tidak. Tokoh-tokoh tua dulu, leluhur-leluhur kita dulu juga membincangkan soal penyatuan demi penyatuan. Sudah disampaikan juga. Jadi tidak hanya Kanjeng Syekh Siti Jenar yang sudah memakai atau memahami tentang Manunggaling Kalau Gusti atau Wahdatul Wujud ini, tapi banyak tokoh-tokoh zaman dulu itu yang sudah memakai ini dan sudah memahami ini dengan baik. Nah orang-orang sekarang ini kan tinggal napak tilas, ya mempelajari yang sudah ada. Jadi kita punya rambu-rambu untuk mempelajarinya, sehingga karena sudah ada rambu-rambu di dalam pembelajaran kita, ini mengeliminir atau mengurangi tingkat ketersesatan kita. Nah inilah keuntungan kita ditinggalin wejangan-wejangan yang bermanfaat bagi anak cucu termasuk kita ini. Apalagi kan ajaran Syekh Siti Jenar ini kan banyak yang belum terlalu dalam mengupasnya. Iya. Dan kebanyakan kan hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup sampai di situ aja. Iya. Nggak ada penjelasan-penjelasan lebih. Iya, kalau di dalam pembelajaran syariat memang begitu. Nah, Kanjeng Syekh Siti Jenar ketika itu berupaya untuk mendetailkan dari syahadat, 2 kalimat syahadat khususnya. Dan syahadat itu sebetulnya bukan tidak hanya 2 kalimat syahadat. Ada syahadat-syahadat lain juga. Dan untuk syahadat yang lain mungkin di kesempatan yang lain juga. Nah, kita kupas lagi tidak ada masalah. Nah, di dalam versi Jawanya kan ada sasahidan. Dan setiap wali punya sasahidan sendiri-sendiri, yang beda dengan 2 kalimat syahadat. Jadi artinya beda ini bukan berarti para wali atau Kanjeng Syekh Siti Jenar sendiri tidak memakai 2 kalimat syahadat, tidak. Ada sasahidan atau ada kesaksian-kesaksian yang lain. Itu loh maksudnya. Artinya tidak hanya bersaksi hanya Allah yang menjadi Tuhan kita atau tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Tidak hanya ini saja, artinya turunan dari syahadat-syahadat, kesaksian-kesaksian yang lain ini juga ada. Setiap wali itu punya sasahidan sendiri. Jadi ada yang namanya syahadat angin, syahadat langit, syahadat bumi. Nah itu banyak sekali syahadat-syahadat itu. Ini mas, saya ada mau nanya. Yang tadi yang dimaksud dari ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini kan berkaitan tentang kita bersahadat harus bisa, asma-asmanya itu kan harus diketahui, Bang. Iya. Bersahadat itu untuk bersaksi di dalam diri yang ada asma-asmanya itu, Bang. Iya. Nah, apakah kalau sudah mengetahui tempat duduk asma-asma itu sudah bisa mendapatkan nikmat tadi itu? Yang jelas, jangankan kok sudah tahu tempat-tempat penyatuan demi penyatuannya, kita sudah benar-benar bisa mengakui keberadaannya saja, ini sudah mendapatkan nikmat. Duh, iya. Misalkan, oh iya, saya bisa mendengar ini karena ada penyatuan.
Oh iya ya, saya bisa berbicara ini karena adanya asma yang menyatu di dalam mulut dan alat komunikasi saya. Saya bisa melihat ini karena ada penyatuan Allah juga yang ada di mata. Itu kan berarti kan benar-benar sudah merasakan kenikmatan karena keberadaan Allah yang ada di dalam diri kita ini. Sehingga dari kenikmatan, dari kepuasan, dari pengertian yang kita dapatkan itu tadi, jelas akan memunculkan rasa-rasa nikmat yang luar biasa di dalam diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita ini dengan manfaat-manfaat yang berbau ibadah. Tambah nikmat lagi. Iya kan? Jadi meskipun kita tidak tahu atau belum tahu zat demi zat yang masuk atau yang ada di dalam diri kita ini, ketika kita itu sudah mengerti saja, Iya. itu sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dan bahkan ketika kita mengalami masalah di salah satu organ tubuh kita, karena kita sudah memahaminya, ya cukup siapa yang menguasai di titik organ tubuh kita ini yang sedang bermasalah, maka kita bisa menyebut asmanya yang menguasainya untuk memohon, kalau sakit memohon penyembuhan, kalau mungkin tidak normal memohon kenormalannya. Nah, di situ itu manfaat dan padilahnya itu. Karena sudah tahu ya. Karena Tidak sudah tinggal tahu. tidak tinggal keraguan-keraguan lagi sudah. Sudah tidak ada keraguan-keraguan lagi. Iya, iya. Nah makanya, nah ini contoh kecil saja. Karena suatu hal mungkin mata kita ini agak terkendala pandangan kita. Ya sakit lah, sakit mata lah. Ya boleh dicoba ini. Karena kita tahu yang menguasai mata kita ini namanya Al-Basir, maka memohonlah kepada Al-Basir dengan menzikirkan wirid Ya Basir. Jadi ya Basir, ya Basir, ya Basir, ya Basir, ya Basir. Kemudian memohon kesembuhan mata kita yang sedang sakit. Insya Allah yang mengandungi prosentasi kesembuhan yang maksimal, mata kita perlahan tapi pasti akan normal kembali. Karena yang menguasai mata kita sudah tahu dan kita memohon kepada yang menguasai mata kita itu. Nah inilah salah satu manfaat dan fadilah jika seorang manusia ini mengerti tentang penyatuan demi penyatuan Allah yang ada di dalam diri kita ini. Allah ada di dalam kalbu kita, asma'nya 99 juga ada di dalam diri kita. Nah, kalau sudah tahu penyatuan demi penyatuan di organ mana yang ada di dalam diri kita ini, nah, jika suatu ketika ini ada yang konslet atau ada yang tidak benar terhadap diri kita, maka kita bisa memohon kepada zat demi zat yang ada di dalam diri kita ini untuk meminta kesembuhan atau meminta kenormalannya kembali. Jadi kan nggak perlu kedugon toh, ya kan? Nggak perlu juga memohon bantuan orang lain. Nah inilah salah satu kesempurnaan yang dimiliki manusia. Sebetulnya apapun masalah manusianya ini sudah disiapkan solusi oleh Allah Ta'ala. Melalui apa solusinya? Melalui zat-zat yang menyatu di dalam setiap diri manusia pada khususnya. Nah karena penyatuan-penyatuan ini tentu tidak hanya untuk manusia. Semua makhluk hidup ada penyatuan-penyatuan. Makanya dia dibilang kalau sudah mengenal diri kita maka kita akan mengenal Allah itu. Iya betul. Ada kan di salah satu hadis qudsi kan ada. Makanya kalau kamu ingin mengenal Tuhanmu maka kenalilah dirimu sendiri. Nah itu tegas sekali kan? Maka engkau akan mengenal Tuhan. Nah Ternyata terjawab di ajaran sesi di Jenar. iya. Nah, apalagi yang mau ditanyakan? Ya mungkin itu aja dulu. Nah ini memang agak sedikit terputus-putus cara
cara mengupasnya ini tadi karena apa? Saya sedikit agak memilih kata-kata juga untuk menjelaskan ini agar tidak menimbulkan kontroversi. Nah, jadi sambil ngobrol, sambil menjelaskan, sambil memilih kata-kata yang tidak menyinggung perasaan atau tidak menimbulkan polemik di masyarakat kita. Karena ini kan akan dijadikan konsumsi publik. Ya, meskipun demikian, mudah-mudahan dengan terbata-bata dan terputus-putusnya uraian ini tadi tetap bisa dipahami lah. Dan akhirnya tetap bisa menjadi referensi untuk belajar tentang hakikat agama yang khususnya yang berasal dari wejangan-wejangan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, tidak ada niat yang tidak baik, niatnya sharing, niat sinau bareng, ngaji bareng. Nah, ini nanti mudah-mudahan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan atau bahan kajian untuk saudara-saudara kita yang mungkin yang di luar kita juga. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.